Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin Hasan. Dan kali ini saya jalan-jalan dan bertemu dengan Bu Faizah. Bu Faizah. Jadi gini teman-teman, ini di tangan saya ada satu produk yang dibuat dengan teknik apa sih? Ecoprint. Ecoprint. Iya. Oke. Ecoprint itu adalah apa ini? Ini motifnya ada daun-daun. Ecoprint itu sendiri apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau kita lihat Mas lah, ecoprint itu dari kata eco dan print. Oke. Jadi eco itu sering dikaitkan dengan apa arti yang Lingkungan, iya, lingkungan. ramah Oke. lingkungan. Sedangkan print adalah cetak. Cetak. Nah, Oke. jadi ini sebetulnya proses mencetak dari daun, pentransferan warna dari bahan alami ke kain. Jadi daunnya bebas, daun apa saja. Daun apa saja. Dipindahkan ke kain untuk menjadi motif kain. Iya. Prosesnya di daun tinggal ditaruh saja atau ada apa namanya? Ada cairan tertentu atau apa? Iya, kita juga selain ini Mas, jadi sebelum ada prosesnya yang namanya mordan, jadi sebelum kita taruh, ini kebetulan ini yang teknik steam, Tim ya. iya, jadi kita kukus. Nah ini sebelum kita taruh daun, itu kita mordan, setelah itu Bahasanya apa kalau mordan itu diapain? mordan itu istilahnya untuk apa ya? Untuk ini membuka untuk apa ya agar pewarnaannya bisa lengket. Itu dengan teknik apa? Kita dengan direbus dengan tawas. Oh, jadi kainnya direbus dulu Direbus dengan dengan tawas, kemudian dalam keadaan basah atau Kita jemur itu biasanya agak Oh, jadi ada treatment dulu sebelum Iya. kainnya dipakai. Jadi direbus dengan untuk jenis kainnya tertentu atau bebas? untuk kainnya kita pakai yang serat alam. Serat alam katun gitu ya. Ya, katun, sutra, hasil terbaik ada di sutra. Ada sutra ya. Iya. Tapi mahal kan? Iya, sutra memang lumayan sesuai. Oke. Untuk warnanya sendiri daun kan hijau. Iya, Ini kan agak ada ungu Iya. gitu ya. Tapi ini ada yang ada yang hijau. Hijau. Iya. Jadi kalau untuk warna kebetulan kalau daun itu mereka memiliki apa ya? Karakteristik warna yang berbeda-beda. ini gede daun Daun jati. Daun jati. Iya. Kalau ini Daun jarak ketiar. Dan ini pun nantinya di kain yang berbeda itu dengan daun yang sama itu bisa menghasilkan warna yang beda. Jadi seperti ini. Nah, ini sama-sama jarak. Sama-sama jarak yang kita ini pakai. hijaunya lebih kelihatan ya. Ya, itu lanang. Mana? Oh ya ini yang tadi sama dengan ini. Ya. Sama tapi warnanya bisa berbeda. Karena jenis kainnya berbeda. Nah, terus kalau yang ini juga sama-sama jati. Iya, tapi ini lebih ini ya. Iya. Karena pengaruh kain juga. Tuh. Jadi Tebal tipis kain juga ada pengaruh ya? Enggak juga. ada pengaruh karena kandungan katunnya kan katun satin, katun sutra itu Kalau di sini cari daun jati di mana? Ada ya? banyak. Banyak ya? Iya. Nah, ini lebih Bagus ya. iya. Lebih Ini eksotis. dipakai untuk jilbab, kerudung ini. kerudung. Kerudung. Jadi tekniknya tadi setelah direbus dengan tawas, dijemur, dikeringkan, kemudian daun ditaruh. Motifnya sembarang aja. Daunnya ada terbalik begini atau kan ada atas ada bawah, Iya. apa istilahnya? Ya? Tulang daun menempel pada kain. Oh, berarti bagian yang ininya ya, yang tidak kena sinar mataharinya. Iya. Oh, oke. Jadi nempel di kain. Mhm. Saya itu baru kita gulung, kita steam lagi. Oh. Kita kukus Lama selama nggak 2 jam. proses? 2 jam. 2 jam. Nah, dari steam itu 2 jam, kita buka. Setelah itu kita angin-anginkan selama kurang lebih 4 sampai 7 hari. Baru ada proses fiksasi. Baru kita jemur lagi. Jadi yang lama itu justru setelah di steamnya. Iya. Karena pada saat itulah prosesnya. Iya, untuk supaya apa ya? Supaya menempel lebih kuat. Kita bisa tahu ini nggak apa namanya bahwa warnanya nanti jadi begini itu tahu nggak atau ini jadinya nanti apa nggak Iya. masalah?
karena ekoprint itu juga masih ini. Memang ada beberapa pohon batangnya kita terutama secang. itu penghasil warna merah. Oh, jadi udah tahu dia Ya. kalau warna merah ini Ya. secang. Tapi Kalau jati, kalau ini kita untuk warna yang ini Mas. Nah, yang warna dasarnya ini. oh warna dasar. Iya, itu kita pakai secang. Hah? Tapi ini kan kainnya kain putih tadi ya. Kain putih. Ini Oke. secang saya campur dengan ulin. Oh, Jadi dia coklat. daunnya ulin. Batang ulin. Oh, Serutan ulin. Ah. Nah, itu. Kalau yang ini kunyit sama tinggi. kunyit ya. Iya. Kalau daunnya daun Daunnya nih kebetulan daun lanang. lanang ya. Iya. Ini boleh dikatakan ada mirip dengan sasirangan, tapi ini kain Iya. ya. Tapi kalau sasirangan itu kan Jeluju. warna jeluju gitu Iya. ya. Oke. Kira-kira kalau sebegini harga berapa? Untuk jilbab yang seperti ini kita bandrol antara 100 sampai 200. Oh, tergantung kualitas kain, Iya, ukuran. ukuran juga ya. Tapi kalau mungkin di luar mungkin lebih mahal ya. Iya. Karena Ini penghargaan akan kreativitas di sana lebih bagus ya. iya, kita masih belajar untuk mencari pasar sebetulnya. Kalau ini yang kecil-kecil, Daun kulit bawang merah. oh, kulit bawang pun bisa. Bisa. Jadi pas masak kita nggak ada sampah, jadinya kita simpan Betul. yang bawang merahnya, Mm-mm. kita tabur aja bisa jadi motif. Oke. Daunnya sekali pakai. Sekali pakai. Karena jadi seperti direbus kan mereka 2 jam. Nah, itu bisa kita gunakan untuk jadi kompos. Oh, jadi istilahnya bukan tidak limbah ya. Iya. Akhirnya daunnya kita pakai untuk membuat motif, kemudian setelah ini bisa jadikan kompos. Kompos. Oke. Pewarnanya, sisa pewarnanya pun bisa kita tuang ke pohon. Oh, karena alami ya. Iya. Bahkan pewarnanya bisa dicicip Mas saking alaminya. Karena Gitu ya? unsurnya cuma air hujan. Hah? Kalau saya merebus pakai air hujan sama Oh, airnya air hujan. Air rebusannya? hujan. Oh. untuk hasil lebih bagus memang pakai air hujan. Itu Jadi pakai- kita kalau hujan kita Nah, ya tampung. itu. saya biasanya kalau hujan tuh Hah? heboh sendiri, bak itu saya keluarkan. Jadi senang benar kalau hujan tuh karena Ada kita perbedaan ya, apalagi dengan air yang pump gitu beda ya. kadar. Oh, Jadi oh. kalau kadar antara air hujan, air sumur dan air PDAM. Oke. Ini pengaplikasiannya baru ke kain. Tidak hanya kain sih Mas, ini kita ada di keramik. Keramik ya. Bisa ya? Bisa. Tapi Tapi, ini agak blobor. Harus ada treatment juga tapi maksudnya ada dikasih apa gitu Iya, sebelumnya juga. ini harus di coating dulu. Oh, ada coating Iya, ya. jadi supaya nempel. Terus juga Oh, kita, ini tersublimasi. iya, sublimasi. Oke. Nah, ini kalau ini kita pakai paper. Oh, paper. Sebentar, ini daunnya Daun lanang juga bukan, maksud saya daunnya pindah. ditempel. Iya. Oh. Ditempel. Ini sama steam juga. Oh gitu. Iya. Nah, ini jarak. Jadi ini kita coba dengan daun-daun yang Jadi bisa dipindahkan sehingga ini kertas biasa, kertas putih, Kertas kertas linen gitu ya. Iya. Nah, ini daun truja. Iya, iya. Jadi bisa Kalau prosesnya kalau kertas sama atau lebih cepat? kalau kertas kita kordannya yang lebih cepat. Jadi paling Tetap harus direndam juga. harus dengan ada proses Enggak hancur. Ya itu, kita harus ngelihat ini Mas. Jadi kertasnya memang sebenarnya kertas khusus. Cuman ini saya coba dengan linen. Alhamdulillah bisa. Cuman ya kita kurangi jamnya. Oh. Cuman untuk kualitas ya insya Allah hampir sama. Iya, iya. Cuman harus hati-hati karena kan ini nanti setelah kita rendam, kita kukus itu selama 2 jam. Saat pembuka lontongnya itu yang Oh. karena kita kukus digulung kan. Ah. Nah, itu saat dibukanya itu harus ekstra Oh. karena benar-benar dikukus 2 jam. Ini kan produknya kain-kain belum jadi gitu ya. Iya. Ini kertas juga kertas masih polos. Kalau misalkan sudah jadi juga bisa. Maksudnya misalkan bentuk yang lain, misalkan baju kaos mau Bisa. ini bisa. Bisa. Jadi kaos pun bisa kita ini Tapi kita dengan catatan bahannya harus bahan alami. Serat alami. Serat alami. Oke, katun gitu ya. Iya. Kalau jenis-jenis mungkin ada apa polisternya agak nggak bisa dia ya. dia nggak mau nempel.
Oh, itu justru kebalikan ya, dengan untuk proses sublimasi itu justru katun yang nggak bisa. Oh, Hasil katun nggak kurang muncul, bagus, kurang bagus. iya. Justru yang mengandung polister itu yang lebih oh iya ya, lebih mungkin karena bagus. sublimnya. Karena sublimnya. Jadi bahan-bahan jenisnya kayak PC, PE Iya, itu yang betul. bagus. Oke. Ini juga di Oke. Ini di pinggir jalan ya teman-teman. Jadi kadang-kadang ada motor lewat apa segala macam ya. Ini juga digunakan untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ya. Iya betul. Oke. Jadi mereka yang membuat ini. Iya. Jadi dalam prosesnya kalau untuk yang STEAM itu ada kontribusi mereka meskipun hanya meletakkan daun, tapi itu sudah jadi satu kontribusi besar buat saya. Betul. Jadi satu karya ini pun ada ini. Mereka yang nyusun daunnya di kain. Oh iya, saya lupa teman-teman, Bu Faijani juga mengajar di SLB Banjarbaru ya. Iya, SLB Kota Banjarbaru. SLB Kota Banjarbaru, dan sebetulnya ini justru ditemukan metode ini, cara ini justru karena mengamati anak-anak. Iya. Jadi memberikan aktivitas untuk mereka, dan ternyata justru bisa jadi satu karya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau metode ekoprintnya sudah ada Mas lah. Jadi saat itu saya ngeliat anak-anak ini, terutama anak-anak penyandang autis, karakteristiknya yang rigid, menggoyang-goyangkan. Nah itu, jadi karena kita ngeliat karakteristiknya seperti itu, kira-kira apa yang ini Bisa dilakukan apa yang gitu bisa ya. dilakukan mereka dengan karakteristik yang seperti itu? Karena kalau orang lihat itu mungkin satu hambatan, tapi menurut saya itu bisa jadi satu kelebihan kalau kita arahkan dengan baik dan benar. Iya. Begitu. Jadi yang mereka lakukan apa? Ya, selain menyusun ini Mas, Menyusun ya daun? ini, ya ada juga yang dengan teknik ponding. Jadi mereka ngetuk, jadi sesuai dengan. Beda-beda teknik lagi. Iya, beda teknik. Kalau ini kita cukup ngamati. Kalau untuk ini apa, kekuatan mengetuk. Karena kalau awal pasti hancur kainnya, diketuknya. Jadi ini kain, kemudian daun ditaruh gitu, Ditaruh, kemudian diketuk. dilapisi plastik, diketuk. Dan ini nanti prosesnya sampai kain ini motifnya muncul. Sampai muncul terbentuk daun. Seperti ini juga. Ini juga dari ketukan itu. Iya. Ini kayak daun akasia. Akasia. Jadi habis diketuk itu langsung jadi atau ada proses lagi? Kainnya tetap direndam tawas, iya, tetap. Sama. Cuman mereka tanpa di steam. Jadi diketuk, setelah itu baru kita fiksasi. Fiksasi itu proses apa? Fiksasi itu untuk ini apa ya? Agar memastikan benar-benar menempel warna. Itu prosesnya diapain? Kita rendam pakai air tawas aja, paling 5 sampai 10 menit. Kita bilas-bilas, kita angin-anginkan. Tapi untuk warnanya memang bisa coklat begini atau ada hijau atau tergantung daunnya. Tergantung daunnya. Jadi sebetulnya ini semacam kayak getahnya daun. Iya, kita pindah. Jadi anak-anak itu ngetuk ini. Secara untuk bagi anak yang berkebutuhan khusus, hal itu ada apa tuh? Fungsi apa? Sebetulnya kalau ini menurut pengamatan saya kemarin melihat mereka itu agak mengurangi gerakan-gerakan yang kurang. Karena mungkin mereka ngerasa sudah bisa mengontrol. Sebenarnya gerakan mereka itu karena ini motoriknya ya? Iya, karena tubuh merasa ada kekurangan sensori, jadi mereka melakukan gerakan itu. Jadi setelah kita arahkan, ini berapa lama anak-anak diketuk ini? Itu lumayan lama. Kita juga karena anak-anak kita terkenal dengan moodinya. Jadi kalau mereka pas moodnya, kadang kita satu hari bisa satu ini. Tapi kalau pas mereka nggak mood, baru 1 kali 2 kali berhenti dan marah kadang. Nah itu kan faktor-faktor luar kadang Mas, kadang mungkin dia kepingin apa itu karena nggak bisa mengungkapkan, jadi nggak mau ngerjakan. Tapi ini satu hal yang sesungguhnya luar biasa ya, memberikan aktivitas yang positif untuk mereka, dan syukur-syukur ini bisa membuat mereka untuk jadi mandiri sebetulnya ya. Iya betul. Kalau yang ini mungkin
proses itu di ini kemudian untuk tetap ada campur tangan kita lah ya untuk proses fiksasinya tadi segala macam. Oke. Kalau misalkan mereka di rumah untuk orang tua itu bisa sebetulnya. Bisa. Jadi maksudnya anak-anak ini yang usia berapa sih sebetulnya? Kalau kebetulan yang datang ke tempat saya itu mereka yang setelah pasca sekolah. Oh, sudah lulus? Iya, karena kecenderungan yang kita lihat di lapangan masalah untuk pasca sekolah itu bagi anak-anak yang dengan kasus parah, berat, itu banyak yang kembali ke orang tua. Nah, dari kalau kembali ke orang tua dan kembali di rumah, mereka nggak ada aktivitas. Betul. Nah, itu yang jadi semakin memperburuk mereka dengan keadaannya. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Kita memberikan kesempatan kepada anak-anak kita, adik-adik kita untuk selama ini mungkin kita dalam tanda kutip mengatakan mereka tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Tapi ternyata apa yang dilakukan Bu Faiza ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Ini hasilnya, kali ini anak-anak juga atau ini, ibu yang... Kalau ini memang, ya itu tadi mereka berfungsi sebagai penata. Mereka penata. Tapi kalau kertas nggak mungkin diketuk-ketuk ya? Belum saya cobakan. Belum coba? Oke. Ini daun apa kecil-kecil ini Bu? Nah, karena ini sebenarnya jadi dua sisi Mas kalau kita ekoprint ini. Pertama kita dari sisi produksi kita menghasilkan. Yang kedua kita kembali lagi ke ramah lingkungan tadi. Kita jadi dipaksa untuk menanam. Nah, jadi begitu kita coba daun ini bagus, pasti kita cari bibitnya. Nah itu. Supaya nanti besok kita punya daun ini. Iya. Jadi kadang saya nemu di jalan itu saya ambil dan saya coba, oh bagus. Pasti saya datangi lagi, saya cari bibitnya, saya tanam. Oke. Dulu belajar di mana? Kebetulan saya belajar dari teman di Jakarta. Jadi awalnya sih saya googling dulu, googling dengan ternyata yang saya temukan tuh teknik ponding. Oh, teknik ponding yang tadi diketuk. Nah, tadi. Okay. Setelah itu kan karena saya merasa kurang puas, karena kok cuman ini, jadi pengen belajar lebih-lebih. Akhirnya saya coba mencari informasi, dapat temennya di Jakarta, saya ke sana dan alhamdulillah dapat beberapa teknik. Apa namanya? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau belajar apa segala macam bisa ya tuh? Bisa. Artinya tidak hanya mereka yang berkebutuhan khusus, mungkin ada ibu-ibu atau siapa yang mau ini juga ini ya. Saya ini juga Teras Ekoprint kerjasama dengan beberapa LPK, jadi lembaga keterampilan itu Mas. Jadi mereka kemarin kita ada kerjasama dengan Viewers itu untuk pelatihan Ekoprint. Pelatihan Ekoprint ya. Iya. Tapi kayaknya yang memang kalau beda kebutuhan ya. Kalau untuk anak-anak tadi yang kebutuhan khusus kita perlu mengetuk-ngetuk. Tapi memang motifnya mungkin lebih sederhana. Tapi kalau untuk yang proses menggunakan steam tadi, ininya lebih apa namanya? Motifnya, warnanya lebih. Okay. Kalau yang apa namanya? Sutra itu sekitar berapa dijual? Kalau Sutra ini Sutra nih. Ini Sutra. Lebih ini ya. Hasil terbaik memang. Karena glowy Mas. Iya. Glowy. Dan apa? Motifnya lebih terlihat. Lebih timbul. Gade. Betul. Kalau Sutra mungkin karena kainnya udah mahal. Iya, harganya juga jadi. Kalau ini kita jual untuk sementara daerah di sini Mas sekitar 500-600. 500 sampai 600 ya. Berarti jarak produksi kan cukup panjang ya, dia. Artinya bukan satu kain sih ya. Satu kali produksi itu tergantung steamnya, tergantung besar kecil gitu ya. Iya, tergantung. Karena kita pakai dandang kukusannya tuh kebetulan yang muatnya tuh sampai untuk yang ukuran 2 meter. Itu antara 6 kain. Oh. Tapi kalau proses ininya sebentar ya, hanya nempel-nempel apa segala macam. Yang proses lama itu justru setelahnya steamnya dan fiksasinya. Oke. Nah ini sebetulnya kalau dilihat gagal pun cantik Mas. Betul. Oh ini gagal. Gagal. Jadi istilahnya ini gagal tapi cantik. Iya. Karena abstrak. Kalau saya mungkin suka ini ya. Nah ini sebenarnya gagal karena ya itu tadi. Kita kepingin tahu. Nah ini daun pepaya.
Ini paku-pakuan. Bisa tempel. Jadi daunnya pun apa saja Ya. bisa. Kalau paku-pakuan mungkin agak ini gitu Iya. ya. Tapi kalau jenis kayak jarum gitu, kayak daun pinus apa segala macam. Kalau kemarin yang kita coba itu cemara angin. Cemara angin. Nah, Cemara angin itu agak gede Cemara kayaknya ya. angin nanti jadinya seperti ini, abstrak aja sih. Ini sebenarnya bukan cemara, tapi itu pun kalau kita yang suka seni ya, jadi tetap aja ada nilai seninya. Betul. Iya. Oke. Jadi ini banyak hal ya. Artinya kita ramah lingkungan, kemudian prosesnya juga sangat sederhana sebetulnya, dan nyaris tidak meninggalkan limbah. Iya. Oke. Sebetulnya ada kalau menurut saya pribadi ada unsur terapinya, baik itu untuk anak-anak penyandang autis, juga untuk kita. Jadi satu apa ya, relaksasi saat kita membuka. Kita steam, kita buka. Jadi yang tadinya udah capek gitu serasa terbayar. Melihat hasilnya itu ya. Betul. Itu waktu digulung cuma digulung atau diikat atau digulung terus diikat untuk memastikan dia tidak terbuka. Iya. Oke. Tapi kukus ya, artinya bukan terendam ya, cuman uapnya yang naik. Berapa lama tadi waktu proses pengukusan? Untuk pengukusan 2 jam, 1,5 sampai 2 jam. Oke. Dengan api kecil atau api sedang? Api sedang ya. Iya. Oke. Kalau fiksasinya yang 7 sampai Iya, setelah dikukus itu kan 2 jam, kemudian kita keluarkan, kita angin-anginkan selama 4 sampai 7 hari. 4 sampai 7 hari. Baru itu kita yang fiksasi. cukup panjang ya. Iya. Oke. Dan ini unik karena nanti setiap kain kita nggak bisa bikin KW-nya. Oh gitu. Iya. Jadi sangat unik. Warna mungkin bisa sama, tapi nanti daunnya ukurannya pasti berbeda karena daunnya ganti. Oh ya, tapi kalau misalkan mirip-mirip mungkin boleh lah ya. Iya. Jadi misalkan posisi daunnya di sini, kita pakai sini. Cuman nanti kalau hasilnya ini hijau, jangan berharap satunya hijau. Karena setiap daun itu juga bisa menghasilkan warna yang berbeda. Jadi susunan daun yang paling bawah dengan yang masih di ujung itu beda hasil. Oh, walaupun satu pohon yang sama. Satu pohon yang sama. Dan pencelupan warna itu warna yang pertama dengan hasil yang kedua. Ada pesawat. Helikopter ini membawa bucket untuk penyiram kebakaran hutan. Iya, betul. Jadi kalau untuk pewarnaan juga hasil pencelupan pertama dengan yang berikutnya itu bisa berbeda. Kalau misalnya 3 kain dengan satu warna yang sama, celupan pertama, kedua, ketiga, hasilnya bisa berbeda. Oke, menarik ya teman-teman. Sesuatu yang kita pikir tidak bisa ternyata menjadi sesuatu karya yang sangat luar biasa ya. Faijah, ke depan apa sih harapannya? Sebetulnya kalau saya lebih harapan saya sih sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau untuk anak-anak penyandang disabilitas, mungkin banyak UMKM lain juga berusaha untuk memberdayakan mereka. Dalam artian kita sesuaikan dengan kapasitas kemampuan mereka. Iya. Itu juga tidak lepas dari kaitannya dengan campur tangan pihak-pihak terkait, mungkin dari pemerintah, juga dari pihak-pihak swasta. Dan untuk harapannya untuk pengembangan EcoPrint sendiri, karena kita kendalanya mungkin karena basic saya sebagai guru, Mas. Betul. Jadi kita yang terkendala itu bagian pemasaran sebetulnya. Oke, kalau produknya ada, ini bisa dipasarkan kurang bisa, gitu. iya, karena saya mungkin guru, jadi untuk memikirkan pemasaran itu masih belum sampai ke sana. Oke. Nah, teman-teman ya, kalau mau ini produknya banyak yang siap, bisa dipesan. Bahkan nanti teman-teman mungkin ini juga ada yang jahit ya Bu ya? Iya, kita juga ada. Kebetulan untuk sementara ini Mas, ini ada karya anak-anak. Oh, ini buatan anak-anak? Iya. Ini juga samping itu kita juga ada beberapa, selain anak-anak penyandang autis, kita juga ada anak-anak tuna. Oh, tuna hambatan pendengaran. Tuna apa? Tuna daksa. Tuna rungu wicara. Oh, tuna rungu wicara. Mereka yang buat ini? Mereka yang buat. Kualitasnya bagus ya? Iya. Jahitnya bagus. Jahitannya lebih rapi memang. Ini
satu orang bisa berapa biasanya mereka membuat? Kalau mereka lagi ini ya itu tadi tergantung kadang moodnya. Itu bisa sampai 100 satu hari. 100 satu hari? Iya. Karena mereka lebih fokus daripada kita sebetulnya. Iya, sebetulnya. Cuman kadang mencari moodnya itu. Mungkin sama sih seperti kita kan kadang ada satu hari yang Betul. aduh malas ngapa-ngapain, mau tidur aja. Betul. Iya, menarik ya teman-teman, bahwa kita bisa memperdayakan anak-anak kita dalam artian kita tidak mengeksplor mereka untuk ini, tapi memberikan aktivitas yang membuat mereka mudah-mudahan bisa mandiri sebetulnya ya. Ini mereka membuat masker. Kalau ini pesanan ya Bu ya? Iya, ini kita alhamdulillah dilibatkan dalam pembuatan masker program dari pemerintah. Oke. Jadi selama COVID ada yang dikerjakan Iya. oleh mereka. Tapi kalau untuk yang Ecofin tetap produksi juga atau by order? Kita tetap produksi Untuk stok gitu ya? iya, kita alhamdulillah Tapi yang ini saya lihat fokus masih banyak untuk kerudung atau kain umum juga ada? ada sebetulnya Mas, cuman kemarin tuh alhamdulillah pas jadi itu pas teman-teman kesini kok ngelihat Langsung diambil? karena kita kapasitas dandang tadi yang cuman cukup untuk 6 kain. Jadi kemarin tuh ini diambil 5 tinggal 1. Jadi begitu kita selesai kukus kita Ini kan kain Katun satin. iya. Kayak gini berapa nih Bu? Ini kalau katun satin kita antara 300 sampai 400. Satunya ya? Iya. Ih, Per 2 bagus, meter. cantik ini. Iya. Daun Jarak kepiar tadi. ini Daun lanang. daun Ini lanang. saya dapat bibitnya malah dari Jogja loh. Oh gitu. Iya, ya itu tadi karena kita mencintai ekoprint jadi berburu bibit juga. Nah, Ini kan cukup besar Bu ya, berarti dibuka 2 meter. begini, maksud saya dibuka begini, kemudian daun-daun ditaruh begitu, langsung tinggal digulung saja. Iya. Digulung ini dalam ukuran besar begini atau dilipat lagi? Dilipat. Jadi setelah digulung kita lipat untuk karena supaya bisa masuk dandang tadi. Oh. Jadi kita lipat jadi ya seperti lontong gitu. Oke. Paling jadi 40 45 kita lipat. Menarik ya teman-teman, ini bisa dibikin macam-macam nih. Mau dibikin untuk baju, Iya. mau dibikin untuk ya banyak hal lah ya, dengan motif yang sangat-sangat alami, ya sangat-sangat alami. Ini daun kenikir. Oke. Jadi mungkin kita kalau makan kenikir, nah ternyata nggak hanya dimakan, bisa jadi motif. Oke. Bisa beda-beda, ini bisa kuning, bisa ini, itulah Tapi misteri. kalau warna dasarnya sendiri, tadinya kan putih. Iya, Kalau ini kan agak coklat nih, Iya. ini agak kuning jadinya. iya kita pakai pewarna alami juga. Jadi kalau kuning kita pakai kunyit dicampur tinggi. Nah tinggi, secang, terus jolawe, terus apa jambal kita beli di Jawa. Oh, jadi pewarnanya pun pewarna alami ya? Iya. Saking alaminya kalau kita habis ngerebus itu Mas bisa dicicipin. Kalau mau gitu. Iya, oke. Baik Bu Reja, menarik sekali obrolan sore ini ya. Saya jadi tahu lagi banyak hal bahwa ternyata kita bisa membuat motif dari dari daun gitu ya, dengan proses yang juga sebetulnya sangat sederhana, tidak terlalu rumit ya. Iya. Tinggal direndam dulu di air tawas, kemudian disusun daun, kemudian di steam, kemudian diangin-anginkan, kemudian difiksasi. Fiksasi itu menggunakan bahan juga enggak? Tawas. Oh, tawas juga Ada tetap. beberapa pilihan, kita ada tawas, tunjung atau air kapur. Oh, artinya juga bahannya bahan alami semua. Iya. Dan ini artinya kalau prosesnya pun yang mungkin agak serius sekali hanya pada saat memotif. Iya. Sisanya kan di steam, Iya. diangin-anginkan itu Iya, secara alami kita- saja. Dan Bisa sambil ini ternyata nyantai. bisa dilakukan juga untuk membantu anak-anak kita, adik-adik kita yang berkebutuhan khusus ya. Nanti saya mungkin Anda minta ada beberapa video aktivitas anak-anak untuk melakukan proses funding itu ya. Bagaimana mereka membuat motif di kain dengan cara memukul-mukul. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan belajarnya. Iya. Saya juga terima kasih banyak. Dan teman-teman, mudah-mudahan ya kalau memerlukan ini Bu Paja punya akun Ada
Untuk kebetulan masih akun pribadi sih Mas, jadi bisa Facebook atau Instagram? Instagram ada, Facebook ada. Namanya apa Bu? Boleh disebutkan di sini boleh Iya. kok. Kalau Facebook Faiza Abdia, Faiza Abdia. Kemudian kalau Instagram? Untuk Instagramnya Faiza Faiza ya. 8112. Oke, nanti kita tuliskan di bawah ya teman-teman. Iya. Teman-teman bisa kepoin di sana, lihat produk-produknya dan juga bisa nanti DM, jadi bisa komunikasi dengan Bu Faiza. Bahkan mungkin bisa teman-teman mau pesan ini ya. Bisa datang ke tempat kami juga. Ya, tempatnya ini di Jalan Sungai Karangan, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin juga, Kota Banjarbaru ya. Jadi teman-teman bisa nanti dikepoin dulu di Instagram maupun di Facebooknya dan nanti bisa lihat-lihat produk yang sangat-sangat alami ya.